siang, perkenalkan nama saya Fikri Musa, saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Fisik, Prodi Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya membuat tugas untuk mengikuti tengah semester. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi politik. Sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi, ilmu komunikasi pada saat ini lebih banyak tertuju pada media massa baik cetak seperti koran dan majalah maupun elektronik seperti radio dan televisi, khususnya media elektronik perkembangannya sangat pesat, sangat berpengaruh model yang paradigma komunikasi, yaitu komunikasi masa perkembangan sangat pesat ini sangat berhubungan erat dalam pembahasan komunikasi politik. Komunikasi politik di sini mencakup masyarakat luas yang banyak terlibat dalam bentuk komunikasi antar pribadi dan kelompok. Mereka mendiskusi tentang informasi yang mereka baca dari media cetak dan elektronik. Dengan media kita memperoleh informasi tentang benda, orang, dan tempat yang tidak kita pahami secara langsung. Dunia ini terlalu luas untuk kita masuki semuanya, dan media masa dating menyampaikan berbagai pesan tentang lingkungan, sosial, dan politik. Semua pesan yang mengandung nuansa politik dapat membentuk atau mempertahankan citra politik dan pendapat umum. Meskipun penggunaan media politik dalam proses komunikasi politik, bentuk-bentuk komunikasi politik seperti taruh program publik, prioritas, dan kampanye tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, namun cenderung mempengaruhi cara manusia mengasih citra politik. Hal itu yang mempengaruhi manusia berdapat perilaku media masa dating menyampaikan pesan beraneka ragam dan acuan tentang lingkungan sosial dan politik. Surat kabar dapat menjadi medium untuk mengetahui berbagai peristiwa politik, acuan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Demikian juga radio dan televisi sebagai media elektronik menjadi saran untuk mengikuti berbagai kejadian politik yang sedang terjadi atau baru saja terjadi jauh dari jangkauan pacian indera. Berdasarkan latar di atas, maka penyusunan masalah bagi berikut: jelaskan pengertian media massa dan komunikasi politik, jelaskan hubungan media massa dengan komunikasi politik, jelaskan peran media massa dalam komunikasi politik. Pengertian media massa dan komunikasi politik. Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunitor kepada akar, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyimpanan pesan dari sumber kepada akar dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Media adalah bentuk zaman dari medium yang berarti dengan atau perataran massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Dengan demikian, pengertian adalah peranan atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungan suatu massa lain. Media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyimpanan pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak publik secara
serentak. Komunikasi politik, komunikasi yang melebihkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau perbaikan dengan kekhususan pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini sebagai sebuah ilmu tercapai, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara yang pemerintah dan yang diperintah. Hubungan media massa dan komunikasi politik. Hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang saling membutuhkan. Para pelaku politik membutuhkan media untuk mempublikasi kebaikan partai politiknya atau bahkan menggunakan sebagai tempat menyampaikan partai politik. Namun yang akan dibahas di sini adalah sejauh mana pesan media turut adil dalam politik. Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan media informasi bagi masyarakat yang berguna sebagai sarana pemberi informasi pada masyarakat. Saat ini bukan hanya dimanfaatkan media untuk menyampaikan informasi teknis tentang kejadian terjadi masyarakat, namun juga digunakan sebagai sarana komunikasi politik. Para pelaku politik menggunakan media massa sebagai sarana untuk menyampaikan visi misi dari suatu partai politik ataupun para calon pemimpin yang sedang berkampanye. Para pelaku politik tersebut cenderung untuk menunjukkan citra yang baik dari partai politik atau individu pelaku politik. Iklan politik. Iklan awalnya hadir dalam kondisi jasa dan bisnis, baik menyangkut perjuangan barang dan jasa maupun penggunaan optimi dan imang. Pada masa kini iklan benar-benar menjadi daya tarik masyarakat Indonesia dan perbincangan dengan hangat, terutama di masa-masa pemilu 1999. Iklan politik memang bukanlah suatu yang baru. Iklan politik hadir dalam setiap 5 tahun sekali ketika dilaksanakan pemilihan umum para wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Hanya membedakan terletak pada iklan politik yang muncul selama kampanye pemilu 1999 jauh lebih membebaskan informasi yang ditandai dengan munculnya era reformasi, membuat bermacam-macam media baik media cetak maupun media elektronik menjadi sarana efektif untuk berkampanye. Bahkan dikatakan jauh lebih efektif dibandingkan dengan pengarah massa, meskipun model lama tersebut masih tetap digunakan selama kampanye pemilu. Iklan politik yang digunakan oleh pelaku politik dapat mempengaruhi pilihan calon pemilu, karena calon pemilihan dapat lebih banyak mengetahui visi dan misi dari calon wakil rakyat. Hal tersebut lebih menguntungkan para pelaku politik dibandingkan pada saat kampanye yang dilakukan hanya berupa pamflet dan baliho di pinggir jalan. Pelaku politik yang memiliki media massa. Hubungan antara politik dan media juga terlihat pada pemilu. Media memanfaatkan media massa yang dia miliki untuk proseskan partai politik, yang juga partai politik yang memiliki media tersebut memiliki ada beberapa pemimpin partai politik yang memiliki media massa swasta di Indonesia. Pemikiran partai politik tersebut salah satunya adalah Surya Paloh. Surya Paloh adalah pemilik media group yang juga adalah ketua umum Partai Nasional Demokrat. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi Partai Nasional Demokrat karena mereka dapat mengontrol berita. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.